Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ila qal wadudu maitatihi ma tahirun. Kemarin sudah membahas tentang perkawinan silang. Itu berasal dari pembahasan tentang anjing dan babi yang kawin dengan selain babi dan selain anjing. Nah, sekarang berhubungan juga dengan anjing dan babi. Kata muallif, wadudu maitatihi mautawi set cacing apa set itu dud itu ular ulat sete bangkene kaleb lan khinzir tahirun iku suci. Ulat dari bangkainya anjing dan bangkainya babi itu suci hukumnya. Belatungnya. Jadi ulatnya, jadi kalau mati bangkai itu kan ada biasanya keluar ulat, ya, keluar ulat atau keluar ya belatung itu. Itu kata beliau suci hukumnya. Walaupun kemarin diceritakan bahwa apa yang terlahir hasil dari perkawinan silang dari anjing dan babi itu hukumnya najis. Tapi ini belatung atau ulatnya kalau mati, misalnya anjing dan kambingnya anjing dan babinya itu mati, kemudian ada ulatnya, maka ulatnya hukumnya suci. Nah ini apa? Nggak bertentangan dengan kemarin bahwa sesuatu yang berasal dari kambing, berasal dari kaleb, berarti anjing atau babi itu najis. Kata beliau, iya, yang dilahirkan dari anjing atau babi ataupun dari hasil persilangan, pernikahan, perkawinan silang itu tetap najis. Tapi kalau belatung atau ulat itu enggak najis karena dia hidup itu bukan hakikatnya kata beliau. Dan nahu mutawallidun min maitatihima wa innama tawallada fihima. Jadi lahirnya di situ, seperti misalnya ada ulatnya cokak misalnya. Ulatnya cokak itu juga suci. Jadi ulat-ulat itu suci karena memang bukan terbuat dari babi itu sendiri, hanya hidup di situ. Jadi terlahirnya di situ, bukan terlahir dari babi, dari bangkainya babi atau bangkainya anjing. Tapi memang hidup di situ, terlahir di situ. Wa inna ma yatawalladu fihi. Jadi apa namanya yang hidup di situ atau memang adanya di situ beda dengan yang memang aslinya dari gitu. Nah, generasi. Jadi bedanya di situ. Makanya belatung atau ulatnya bangkainya kaleb, anjing dan babi itu suci. Itu tadi karena wa kadzalan iku kaya mengkono dudu maitatihi matahir nasju angkabutin utawi umae garanggati. Kalau bahasa garanggati itu laba-laba apa? Ini loh. Apa? Laba-laba ya. Angkabut.
Jadi kalau laba-laba itu kan ada sarangnya itu yang buat rumahnya itu loh. Apa? Ramat. Pokoknya rumahnya itu yang biasa ini. Nah, itu juga suci. Itu juga suci alal masyhuri ngatasé al masyhur. Al masyhur. Jadi meskipun ada khilaf, tapi al-mu'tamad menurut mazhab kita bahwa sarang dari laba-laba itu adalah suci. Ya. Jadi meskipun ada yang mengatakan tidak suci, kenapa? Karena sumbernya dari dalam. Karena segala sesuatu dalam kaidah fikih kita yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, segala sesuatu yang keluar dari dalam itu hukumnya najis. Sesuatu yang keluar dari dalam itu hukumnya najis. Makanya sampai dalam kitab Bughyah Mustarsyidin itu dijelaskan ada ikan nus, ikan apa? Yang ada mangsinya itu loh, yang ada tintanya, apa namanya? Sontong, cumi. Nah, itu misalnya ada hitam-hitamnya. Kata beliau di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, maka itu juga termasuk najis. Menurut beliau. Kenapa? Karena keluarnya dari dalam. Makanya meskipun ada juga ulama yang mengatakan tidak, bukan najis. Tetapi spesial di kitab Bughiyatul Mustarsyidin mengatakan bahwa sesuatu yang keluar dari dalam itu adalah najis. Maka kalau tinta cumi itu adalah keluarnya dari dalam, juga itu termasuk najis. Makanya kalau cumi-cumi di Arab itu nggak ada yang pakai kepala, kepalanya dibuang, terus bersih-bersihnya tinggal lempengan doang itu. Jadi nggak ada bekasnya hitam-hitamnya itu. Jadi mestinya ada hitam-hitamnya itu, ada yang memperbolehkan. Tapi secara khusus di kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu menjelaskan tentang ikan cumi. Itu ada di kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, kalau memang seperti itu gimana ya? Sudah jauhi kalau mau masak bersihin supaya tidak ada hitam-hitamnya. Kama qalahu Subki, kaya ulya dawu ing Nasjul Ankabut tahir suci sopo as-Subkiyu Imam as-Subki. Bagaimana dijelaskan Imam Subki bahwa sarang atau rumahnya laba-laba itu suci. Wal Adzra'i lan Imam Adzra'i. Wa jazama lan musta'akan sopo sahibul uddah wal hawi. Sahibul Uddah wal Hawi, wong sing duweni imam sing duweni kitab Al-Uddah wal Hawi lan Hawi mesti akan binajasatihi kelawan najise Nasjil Ankabut. Jadi sarang laba-laba itu najis menurut mereka. Makanya tadi disebutkan itu ada khilaf, tapi menurut pendapat yang muktamad, yang dipegangi, yang bisa dipatwahkan, yang boleh dipatwahkan adalah suci. Meskipun ada yang mengatakan itu adalah najis. Nah, dan itu khilaful masyhur. Bukan pendapat yang kuat. Wa ma yakhruju min nahwi hayatin fi hayatiha. Lah ini. Wa malan perkara-perkara. Wa malan perkara sesuatu yakhruju kang metu apa ma min nahwi hayatin saking sepadane ula ular metune fi hayatiha ing dalem uripe hayah kal irki kaya dene irik kaya kringete atau selongsongane selongsongan ala ma aftabihi ba'duhum ing atase perkara afta kang wis fatwa bi kelawan maso ba'dum sebagiane fuqaha. Lakin qala tetapi ne dawuh sapa Syekhuna guru kota Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh ngaten fihi iku tetep ing dalem ma yakhruju min nahwi hayatin
nazarun utawi nazar. Balil akrawu balik utawi kang luwih parek, kaul sing luwih parek, annahu iku temen setuhune nasjul angkab apa mayakhruju min nahwi hayatin najisun iku najis. Nah, tadi laba-laba, rumahnya laba-laba itu ada perbedaan pendapat, tapi pendapat yang paling kuat adalah itu suci. Nah, kalau sesuatu yang keluar ketika pada masa hidupnya seperti ular, berarti keluar kan masa hidupnya itu selongsongannya kan masih hidup itu. Setelah itu kemudian apa selongsongan itu apa ngelungsumi kalau bahasa Jawa itu. Jadi ganti kulit. Nah, kalau ganti kulit nah misalnya. Nah, itu kan misalnya ganti kulit itu ini sebagaimana yang difatwakan oleh sebagian ulama itu suci. Difatwakan oleh sebagian ulama bahwa itu berarti apa? Ular ketika ganti kulit, kulitnya itu menurut sebagian ulama adalah suci. Tetapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan suci itu perlu ditinjau. Perlu ditinjau. Nah, bahkan yang paling dekat pada kebenaran, pada kaul yang lebih kuat bahwa selontongannya atau kulitnya ular yang ganti kulit itu adalah hukumnya najis. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa kulitnya ular ketika sudah tergantikan kulitnya itu hukumnya suci. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu najis. Yang paling kuat itu adalah najis. Kenapa najis? Li'annahu karena teman setuhune ma yakhruju min nahwi hayatin mutajamidun iku juz'un juz. Mutajamidun kan mutajassidun kang kedadian sangka jasad. Munfasilun kang munfasil pisah min hayyin saking hewan kang urip. Fahuwa mongko juz'un muntahad munfasil min hayyin atau fahuwa mongko ma yakhruju minal hayya itu kamaitatihi koyo bangkene ma yakhruju min nahwi hayatin. Menurut Imam Ibnu Hajar bahwa selontongan atau kulit daripada ular ketika ganti kulitnya itu najis. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada jasadnya, daripada tubuhnya yang terpisah ketika hidup. Jadi kayak kulit itu semuanya itu bagian daripada tubuhnya. Nah, yang ketika masih hidup, ketika sesuatu itu dipisah dari hidup itu kan suci. Apa suci apa? Maitah. Ma'ubina min hayyin bahwa mayit. Dalam hadisnya itu. Jadi sesuatu yang dipisahkan atau dipotong ketika masih hidup, maka itu hukumnya seperti bangkai. Karena berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah berkunjung kepada suatu daerah atau kabilah, kemudian kabilah saking senangnya datangnya Rasulullah, akhirnya mintanya disuguhi onta. Masyarakatnya mau mensuguhi Rasulullah membuat hidangan dengan onta. Tapi ontanya tidak disembelih. Hanya dagingnya karena gemuk-gemuk langsung dagingnya diambil, dipotong. Nah, itu pernah itu kejadian. Dipotong. Kayak punuknya misalnya itu kan dipotong karena daging tok itu kan. Akhirnya Rasulullah ini daging apa ini dagingnya loh. Terus kamu menyembelih enggak? Diambil dari dagingnya masih hidup. Oh, katanya Rasulullah ma'ubi min hayyin fa huwa mayit. Bahwa daging atau apa saja yang diambil dari hewan yang ketika masih hidup, maka daging yang pisah dari itu hukumnya seperti bangkai. Nah ini ular
ketika ganti kulit, maka kulit adalah bagian daripada tubuh kulit yang terpisah ketika ularnya masih hidup, maka disebut najis. Karena ini tadi ma'ubina min hayyin fahuwa mayit. Tapi tetap ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu suci. Hanya menurut Imam Ibnu Hajar bukan suci tapi malah najis, karena itu termasuk bagian daripada tubuh hewan yang masih hidup terpisah, maka dihukumi seperti bangkai. Kalau itu berarti najis. Wa qala dawuh sapa syekhuna aidon halemane dawuh ngaten, launaza kalbun au khinzirun ala adamiyatin. Ini Masya Allah, ini gambaran yang memang launaza lamun majang. Ngerti majang? Bahasa Jawa itu. Kau tahu majang kamu? Majang itu ngawini. Majang itu ngawini, gauli. Opo kalbun anjing kiri, asu au khinzir nutau babi. Majang ala adamiyat ini ngatasi wong wedok. Ya, ini gambaran, memang gambaran fikih. Kalau ada anjing atau babi kok ngawini perempuan dari manusia, fawaladat nuling lairaken sopo adamiyah adamian ing anak Adam, wong lah istilahnya. Nih, kalau seandainya ada anjing atau babi ngawini perempuan manusia, kemudian ngandung, setelah ngandung kemudian melahirkan dari hasil anjing atau babi. Ini gambaran fikih memang, meskipun itu jauh tapi seandainya terjadi. Kemudian setelah itu melahirkan berupa anak berupa manusia. Anaknya berupa manusia. Maka bagaimana kata beliau? Karena mongko ono opo alwala sopo alwala tu anak iku najisan najis. Anaknya berupa manusia tapi najis. Kemarin dijelaskan kecuali anak Adam. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang ini. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu tetap najis. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau ulama yang lain selain Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa anak Adam itu dikecualikan. Bahkan seandainya berupa separuh-separuh, ya kan, separuhnya hewan, separuhnya anak Adam, itu tetap tidak itu. Tapi ini menurut Imam Ibnu Hajar tetap najis. Tapi meskipun najis gimana? Wa ma'adzalika lan sertane najis, wal anak itu najis. Huwa utawi walad mukallafun iku diplegi diperdi bisolati kelawan salat wa ghairiha. Wa ghairiha lan liyane salat. Wa ghairiha lan liyane salat. Meskipun dia itu keadaannya najis, tapi dia tetap wajib sholat, wajib puasa, dan lain-lain. Kenapa? Karena ini hasil dari perkawinannya dengan anjing. Nah ini. Tuh. Tujuannya harus, tapi dianya sendiri itu najis. Tapi najisnya gimana? Ada penjelasan lagi. Wa dzahirun. Lan iku jelas annahu utawi setuhune kelakuan iku yu'fadi mupura.
Apa amma perkara ya tarru kang darurat keboncong sapa alwalad ila mulamasatihi maring demek mah. Nah, kalau seandainya tadi anaknya kan hukumnya najis toh. Tapi meskipun najis dia masalah sholat, masalah zakat dan lain-lain tetap wajib. Tetapi yang jelas seandainya yang tersentuh oleh dia kan mau nggak mau dia nyentuh apa itulah misalnya kalau pas basah-basah sehingga nempel. Maka yang disentuh itu maaf dimaafkan. Semua orang iya aja. Ya mau kalau dia mau nggak mau harus nyentuh misalnya. Maka kalau memang mau nggak mau nyentuh yang disentuh itu dimaafkan, maafu. Ada ketentuannya seperti itu. Wa anna kulan teman setune kelakuan tajuzu iku wenang opo imamatuhu dadi imame wala boleh jadi imam kalau misalkan sholat meskipun dia statusnya anak anjing meskipun tapi kalau jadi imam sholat nggak apa-apa boleh idla i'adata krona orana balene iku maujud alai ngatasi alwala wa dukhuluhu lan oleh apa mlebune walad al masjida ing masjid haitsu la rutubata ing dalam sekirane ora ana teles-teles iku maujud lil jamaati maring jamaah wa nahwiha lan supadane jamaah oleh mlebu lil jamaati krana jamaah wa nahwiha lan supadane jamaah hukumnya dia najis. Tapi wajib sholat, wajib semuanya yang kewajiban-kewajiban. Sesuatu yang mau tidak mau dia sentuh itu dimaafkan. Jadi imam juga boleh. Nah, kenapa? Karena kalau dari imam boleh. Karena dia kalau sholat itu dia nggak wajib mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya sah. Kalau sholatnya sah berarti jadi imam juga sah. Kan ada orang yang tidak boleh jadi imam. Contohnya orang yang tayamum, yang dengan tayamum itu dia harus mengulangi sholatnya. Itu ada dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau misalnya ada orang tayamumnya itu karena kecerobohan dia, atau karena ada penutup atau luka yang dipakai jabiro, pakai perban. Dan perbannya itu berada di anggota wudhu. Misalnya, sini misalnya, tangan kan ada wudhu. Otomatis kalau ada perban nggak boleh kena air. Ya kan? Dalam cara fikihnya gimana? Tetap wudhu, muka dan lain-lain, maka yang tidak ada perbannya diwuduni, dikena air. Seperti itu. Tapi untuk yang kena perban enggak. Yang perbannya cuma diusap aja. Enggak harus digebyur sampai ke dalam, enggak. Jadi cuma diusap. Yang lain-lain yang tidak kena luka, harus dikasih air. Seperti wudhu gitu. Cuman ini aja yang enggak. Ya. Kalau ini sudah selesai sampai ini. Kalau ini sudah begini berarti kan kemarin disedangkan tayamum dulu. Kalau ini kan ini sudah bersihin, dikasih air semuanya kecuali yang ini cuma diusap aja. Habis itu tayamum. Tayamum ini gantian daripada perban karena perban itu mestinya harus kena air, di dalamnya ternyata nggak kena air, maka tayamum. Nah kalau tayamum yang seperti ini misalnya, itu nanti kalau sholat tetap sholat wajib. Tapi nanti kalau sudah sembuh harus mengulangi sholatnya. Nah itu dia contohnya. Ini yang sering terjadi. Atau kecerobohan dia. Dia tayamum di tempat yang mestinya tempat itu banyak air. Cuman karena kecerobohan nggak mau nyari air. Atau ada air tapi hilang misalnya. Kecerobohan dia karena ceroboh, jadi dia berada di tempat yang mestinya banyak air,
Ya, malah iya, tapi dia pokoknya itu akhirnya tayamum. Nah, ketika tayamum terus sholat boleh sah, tapi setelah menemukan air dia harus mengulangi sholatnya. Nah, orang-orang yang wajib mengulangi sholatnya ini kalau dijadikan imam tidak boleh, tidak sah. Paham ini maksudnya? Jadi nanti ada keterangan khusus seperti ini juga ada nanti. Jadi kalau orang yang harus mengulangi sholatnya, maka dia tidak boleh jadi imam, tidak sah jadi imam. Sedangkan ini anak anjing ini tadi boleh. Kenapa? Karena dia tidak wajib mengulangi sholat. Ya, maka jadi imam boleh dan sah. Dan aneh ini apa namanya? Memang gambaran fikih seperti ini. Kemungkinan yang terkecil pun dibahas supaya bahwa sesuatu apapun tidak lepas dari yang namanya hukum. Nah, makanya wudhunya itu bagaimana? Wudhunya seperti biasa karena tidak mungkin kalau nggak wudhu. Makanya tadi sesuatu yang tersentuh secara darurat, mau tidak mau tersentuh, maka tidak apa-apa. Maafu. Itu dimaafkan. Nah, kalau wudhu ya wudhu seperti biasa. Untuk dia. Iya, itu tadi. Nih kalau ini. Kemudian bagi dia ketika masuk masjid gimana? Nah, masuk masjid nggak apa-apa, boleh. Kalau memang tidak basah dianya. Kalau basah nggak boleh masuk masjid. Harus dikeringkan dulu. Karena kan nggak suatu keharusan masuk masjid istilahnya. Nah, kalau mau masjid, kalau kan dia najis, ya. Walaupun itu nanti apa kalau darurat itu dimakfu, tapi ya kalau dalam keadaan basah jangan, karena bisa juga dikeringkan. Berarti artinya tidak harus masuk masjid itu bisa. Sholatnya bukan di masjid juga bisa. Artinya bisa dikeringkan. Kan bisa harus dikeringkan dulu. Kalau kering baru masuk masjid. Masya Allah, untuk jamaah dan lain-lain itu boleh. Yang penting dalam keadaan kering. Ini menurut pendapat ini. Yang kemarin kan beda lagi. Hanya ini kemungkinan kecil tapi dibahas oleh ulama-ulama ahli fikih yang supaya tidak ada masalah satupun yang tidak ada hukumnya. Semuanya ada hukumnya. Sampai ketika kemungkinan kecil dipajangi oleh anjing sampai beranak. Maka termasuk najis. Nih, Masya Allah. Terus setelah itu nanti kalau kita sudah tahu najis-najis yang ada tiga, ada yang kemarin dijelaskan ada tiga, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalladhah. Terus gimana cara mensucikannya? Kemudian ada pembagian lain. Najis itu ada kalanya kalau dilihat dari bisa dilihat atau tidak bisa dilihat. Najis itu ada dua. Najis ada dua. Ada yang namanya najis hukmiyah. Nanti ada. Yang kedua ada namanya najis ainiyah. Jadi kalau dilihat dari berat dan tidaknya najis itu ada tiga pembagiannya. Ya. Yaitu najis mukhaffafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalladhah. Kemarin sudah. Tapi kalau dilihat dari wujudnya dan cara menghilangkannya, maka najis itu terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Paham? Nanti dijelaskan semua. Najis hukmiyah yang pertama biasanya. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak bisa ditemukan oleh indera. Tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa terlihat.
Sifat-sifatnya juga tidak bisa terlihat. Baunya juga tidak bisa dicium. Baunya tidak bisa dicium, warnanya juga nggak kelihatan. Rasanya juga nggak kelihatan. Ini namanya hukmiyah. Lah, contohnya seperti apa? Contohnya gampang. Jadi misalnya di ubin ini, di apa ini namanya? Keramik. Nah, di keramik ini kita tahu bahwa ada kencing. Misalnya ada yang kencing di, tapi seiring dengan waktu nggak diapa-apain, belum dicuci, belum apa, tahu-tahu nggak ada bekasnya. Bekasnya nggak ada. Bekasnya nggak ada. Warnanya nggak ada, baunya nggak ada. Misalnya. Pokoknya nggak ada, semua nggak bisa ditemukan. Tapi kita tahu jelas bahwa di sini kena dan belum pernah dicuci. Ini namanya najis hukmiyah. Makanya kalau tempat yang pernah terkena najis, kalau tidak pernah dicuci dengan air mutlak, maka itu hukumnya adalah najis, masih tetap najis. Karena najis itu nggak bakal bisa hilang kecuali dihilangkan dengan air mutlak. Jadi misalnya dijemur, misalnya dijemur. Dan najis itu jelasin, terus dijemur, dipanasin ya kan sama ini. Akhirnya hilang semua najis itu. Karena kekuatan matahari misalnya. Tapi belum pernah dicuci dengan air, tetap itu namanya najis. Meskipun sudah najisnya nggak hilang semuanya, nggak ada ketahuan apa, sudah nggak ada najisnya. Tetap hukumnya najis. Ini namanya najis hukmiyah. Udah paham nih? Namanya najis hukmiyah. Kalau namanya najis hukmiyah tetap harus disucikan. Hanya cara mensucikannya beda dengan najis yang ainiyah. Kalau ainiyah itu yang bisa dilihat. Ada wujudnya lah istilahnya. Ada wujudnya. Apakah wujud warnanya, apa wujud baunya. Pokoknya ada wujudnya najis itu. Namanya ainiyah. Kalau hukmiyah, najisnya bagaimana? Cukup disiratkan air. Dikenangkan air, disiratkan air gitu, sudah suci. Yang penting kena air. Nah, itu yang penting kena air. Air yang suci loh, suci mensucikan ya kemarin itu. Dari suci yang mensucikan, yang penting disiram air itu sudah selesai. Kenapa? Karena itu najis hukmiyah untuk menghilangkan najis. Karena tidak bisa hilang najis itu kecuali dengan menggunakan air mutlak. Ini mazhab kita Syafi'i, namanya hukmiyah. Ada yang lebih ringan, mazhabnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu untuk menghilangkan najis tidak harus pakai air. Yang penting sudah tidak ada bentuk najisnya hilang, yaitu sudah suci berarti. Malahan beliau di mazhab mereka itu kalau misalnya dipanaskan atau digosongkan atau apa sehingga dengan api misalnya hilang najisnya itu, maka suci itu sudah. Dilas, kalau sekarang dilas misalnya atau apa kan dibakar atau dilas itu yang akhirnya itu najisnya dilas atau diapa sehingga hilang semuanya, sifat-sifatnya najis itu, warnanya apanya semuanya hilang. Dibakar misalnya dilas atau bagaimana pokoknya hilang, itu sudah suci cukup menurut mereka, atau dijemur misalnya, panasin sehingga tidak ada baunya, sudah hilang, warnanya hilang, apanya sudah sifat-sifatnya najis itu hilang, maka itu jadi suci menurut mereka. Yang penting memang ternyata apa najisnya itu tidak ada lagi, tidak ada wujudnya, maka itu suci menurut mereka. Tapi kalau kita tetap harus disucikan yaitu dengan air. Kalau selama belum kena air maka hukumnya najis. Makanya disebut najis hukmiyah. Hukumnya hukum najis. Paham ini jelas ya. Nanti kalau najis ainiyah itu nanti ada lagi cara menghilangkannya. Kalau najis hukmiyah pada baju pakaian sama seperti itu cara mensucikannya, yang penting kena air sudah.
berarti jadi suci. Yang penting harus pakai air. Selain air tidak boleh. Itu mazhab kita. Kalau mazhab Hanafi tidak boleh saja. Yang penting hilang. Yang penting hilang najisnya itu sifat-sifatnya najis. Makanya kalau misalkan sulit sekali. Misalnya kita dicoba oleh Allah misalnya selalu kena najis. Biasanya kan anak kecil itu kan ya. Dan anak kecil itu susah sekali kan, menghindari dari najis-najisnya. Ya sudah kalau mau begitu kita bisa mengambil pendapat yang mengatakan nggak harus pakai air. Yang penting tidak ada baunya, tidak ada wujudnya lah. Tidak ada wujudnya sudah nggak apa-apa. Berarti mengambil pendapat itu. Kalau memang kita susah sekali, ya sudah. Misalkan kasur, ya kan kasur kan apa? Ya harus dicuci misalnya. Waduh, itu kan berat misalnya. Susah misalnya, pokoknya susah sekali lah untuk menyuci ini pokoknya. Ya sudah, dijemur atau bagaimana yang sekira nanti bentuk najisnya itu, wujud najisnya tidak ada, hilang. Keadaan darurat itu bisa. Tapi kalau masih bisa disucikan dan lain-lain ya jangan. Tetap harus pakai air. Jelasnya ini kan penting ini kan, kadang-kadang prakteknya itu enggak ini. Nah, nanti kalau najis ainnya cara menghilangkannya bagaimana? Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali besok pertemuan selanjutnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, barokah, difutu oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Demikian wallahu a'lam.